Halo, selamat siang murid-muridku yang siap untuk belajar. Ini wali kelas kalian. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai perbandingan pecahan dan mengurutkan pecahan. Tentunya ada di channel Bapak. Jangan lupa di-subscribe ya biar Bapak bisa live langsung dan bisa disajikan hasil live Bapak ke publik. Oke? Itu perkenalan untuk hari ini, dan di materi ini perbandingan dan mengurutkan pecahan, kita akan belajar bagaimana membandingkan nilai pecahan, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, dan bagaimana sih kita menuliskan perbandingannya. Kemudian selanjutnya kita akan mengurutkan pecahan dari yang kecil ke besar atau yang besar ke kecil. Oke, kita mulai bergerak ke perbandingan. Tentu yang namanya perbandingan ada dua jenis simbol untuk membandingkan. Di sini ada yang disebut lebih dari dan kurang dari. Lebih dari itu selalu menghadap ke arah kanan. Oke? Kanan. Bilangan yang sekiranya lebih besar itu ada di sebelah kiri dari simbol ini. Otomatis yang lebih kecil itu ada di sebelah kanannya. Nah, kalau kata kurang dari, angka yang lebih kecil itu ada di sebelah sini, di sebelah kiri, dan angka yang lebih besar itu ada di sebelah kanan. Istilah katanya angka yang lebih besar akan akan memberikan sedikit kelebihannya kepada yang lebih kecil. Istilah seperti itu. Ini makanya arahnya itu seperti panah, seperti memberi gitu ya, untuk membuktikan bahwa angka ini, kalau misalkan kita ibaratkan orang ini memiliki kelebihan ketimbang orang yang ini. Seperti itu. Oke, kita kemudian bergerak ke bawah, langsung ke contoh. Misalkan di sini ya. Ingat anak-anak, aturannya adalah kalian harus memperhatikan. Kalian harus lebih memperhatikan lagi bahwa di sini kedua pecahan memiliki bilangan yang, memiliki penyebut yang sama, yaitu per 15. Tetapi pemilihnya beda. Nah, di sini ini cukup mudah. Kalian tidak perlu menghiraukan penyebutnya karena sama. Oke? Nah, di sini menurut kalian angka 2 dan angka 8 itu lebih besar yang mana ya? Ya, tentu saja angka 8 otomatis. Di sini kita memberikan tanda kurang dari. Oke, kenapa kurang dari, Pak? Kalau kita membacanya lewat kalimat akan seperti ini. 2/15 kurang dari 8/15. Oke? 2/15 kurang dari 8/15. Karena 8/15 nilainya lebih besar. 8 ya lebih besar daripada 2. Karena penyebut sama, jadi kita bisa hiraukan aja. Nggak perlu dipikirkan. Yang penting adalah pembilangnya. Nanti akan beda ceritanya jika penyebutnya ada memiliki perbedaan. Oke, kemudian kita bergerak ke bawah. Di sini kita bisa melihat 5/8, fokusnya ya. Di sini 5/8 per 2/8. Oke. Sama seperti yang tadi. Penyebutnya 8, di sini 8 juga. Otomatis kita bisa tidak perlu memikirkan terlalu berat soal penyebutnya, tapi kita lihat pembilangnya. Kira-kira angka 5 sama 2 lebih besar mana? Tentu saja lebih besar 5 ya, jadi simbolnya seperti ini. Oke? Karena 5/8 nilainya lebih besar daripada 2/8, makanya dia akan memberi ke sini. Oke, ingat ya, lebih dari. Berarti kalau misalkan kita baca, dibikin kalimat 5/8 lebih besar, lebih dari, atau lebih besar dari, atau apapun, lebih dari 2/8. Oke? Nah, kembali ke masalah yang tadi. Bagaimana sih, Pak, kalau misalkan kita menemukan seperti ini? 1/2 per 1/8. Oke, ini triknya cukup mudah. Karena kita harus berpatokan dari aturan bahwa penyebut itu harus sama agar bisa dibandingkan dengan mudah. Oke. Di sini penyebutnya itu harus penyebut yang bisa membagi angka 8 dan angka 2. 4. Misalkan, dia bisa, angka 4 bisa dibagi sama 2, tapi 8 nggak bisa dibagi sama 4. 4 tidak bisa dibagi angka 8, karena akan membentuk pecahan lagi. Oke.
Kita coba 8 deh. 8 bagi 8 bisa, 8 bagi 2 bisa. Oke, berarti ini tidak usah diganggu-gugat karena kita sudah setuju bahwa kita hanya membutuhkan penyebut angka 8. Otomatis ini perlu diubah, oke? Oke, kita turun. Di sini 1/2 harus dikali berapa untuk menuju menjadi per 8 ini nih, bukan ya? Oke. 1/2. 2 kali 3 6, 2 kali 4 8. Otomatis atasnya juga dikali 4. Aturannya seperti itu. 2 kali 4 8, 1 kali 4 ya 4. Otomatis di sini kita sudah menemukan angka 4/8. Oke? Kita strip aja biar jelas. Oke, maaf ya. Rada jelek sedikit tulisan Bapak. Oke, di sini 4/8 1/8. Pecahan sama nggak perlu dihiraukan, nggak perlu dipikirkan. 4 sama 1 gedean mana? Angka 4. Otomatis simbolnya akan seperti ini. Oke? Nilai 4/8 sama dengan 1/2. Jadi ketika kita kembali ke soal 1/2 1/8, karena kita sudah menemukan simbolnya maka akan seperti ini. Berarti istilahnya sudah berubah. Setengah lebih besar 1/2 lebih dari 1/8. Oke. Jadi itu ya untuk bagaimana melakukan perbandingan pecahan. Sekarang kita bergerak ke mengurutkan pecahan. Oke. Di atas ini adalah contoh. Ini adalah contoh. Maaf. Aduh, ampun. Ini contoh ya. 1/9, 3/9, 5/9, 7/9, 9/9. Sama seperti tadi, ini nggak usah dihiraukan karena pecahnya sama. Tapi kita lihat urutannya. 1, 3, 5, 7, 9. Dari kecil ke besar. Kalau besar ke kecil tinggal balikan aja 9, 7, 5, 3, dan 1. Kita langsung praktek. Di sini Bapak ingin yang nomor 1 itu dari kecil. Dari kecil ke besar. Ingat ya, kalau penyebutnya sama, nggak usah dihiraukan, nggak usah. Otomatis kita pikirkan pembilang. Oke, kita tulis di sini berarti yang paling kecil di antara angka 1, 4, 5, dan 6 adalah angka 1. Berarti kita mulai dari angka 1/7. Kemudian angka 4/7. 5/7 dan 6/7. Oke, akhirnya kita bisa membuat urutan pecahan dari kecil ke besar. Bagaimana kalau dari besar ke kecil? Kita pakai yang bawah. Penyebut sama? Sama. Sekarang kita pikirkan pembilangnya. Otomatis karena kita mintanya paling besar, otomatis yang paling besar pembilangnya adalah angka 7. 7/8, 4/8, 3/8, kemudian 2/8, dan 1/8. Nah, nantinya kita bisa menemukan bahwa dari urutan besar ke kecil itu mulai dari 7/8, kemudian 4, 3, 2, 1/8. Bagaimana jika penyebutnya berbeda-beda? Nah, aturannya sama seperti ini. Kita harus mencari faktor persekutuan terbesar, artinya adalah bilangan yang sekiranya bisa dibagi oleh angka 8, angka 4, angka 2 sekaligus. Satu bilangan yang bisa melakukan hal tersebut. Oke. 2. Nggak mungkin, terlalu kecil. 4. Enggak. 8 deh. 8 bisa. Kalau lebih besar Pak 16. Oh enggak. Itu kalau terlalu besar itu tidak direkomendasikan karena nanti harus dibagi lagi. Itu nanti akan ribet. Pokoknya sesederhana mungkin kita mencari bilangan sekecil mungkin yang bisa membagi angka 2, 4, dan 8. Itu disebutnya faktor persekutuan terbesar. Oke. Kita untuk mencoba lagi. Kita bikin strip dulu biar mudah. Oke. Nah, dari setengah kita mencoba untuk menerjemahkan angka-angka yang tersisa ini menjadi 1/8. Oke? Otomatis cuma 3 angka ini aja. Oke, 1/2 untuk menjadi 1/8. Oh maaf, bukan 1/8 ya.
otomatis dikali berapa untuk menjadi per 8. Kayak tadi berarti ya 1 per 8 berarti 4. 2 kali 4 8. 1 kali 4 ya 4. Berarti kita punya bilangan 4 per 8. Kemudian 1 per 4 dikali berapa untuk bisa menjadi 8? Otomatis dikali 2. 2 kali 4 8. 2 kali 1 2. Jadi 2 per 8. 1 per 8 langsung aja dah. 3 per 8 langsung. Tapi bagaimana dengan 3 per 4? 3 per 4 menjadi per 8. Dia harus dikali berapa? Kali 2. 4 kali 2 8. 3 kali 2 6. Berarti 6 per 8. Dan akhirnya kita menemukan urutan 4 per 8, 2 per 8, 1 per 8, 6 per 8, dan 3 per 8. Karena kita mulai misalkan dari terkecil. Otomatis angka yang paling kecil di sini penyebutnya nggak usah terlalu dipikirkan karena sama. Otomatis angka 1, baru angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 6. 8, 8, 8, 8, 8, 1, 2, 3, 4, per 8. Oke, tapi karena awal soalnya adalah ini awal soalnya ya. Maka kita harus mengurutkannya sesuai dengan bilangan ini. Oke, perhatikan ininya urutannya. Berarti kita mulai dari 1 per 8. Kemudian 2 per 8. Karena itu miliknya 1 per 4. Otomatis di sini 1 per 4. Ingat ya, ini dari kecil ke besar. Masih sama. Kemudian di sini ada 3 per 8. Habis 2 ya 3. 3 per 8 itu miliknya 3 per 8. Bukan perubahan dari pecahan sebelumnya. Oke, sip. Sekarang habis 3 4. 4 per 8. Itu berarti miliknya 1 per 2. Nah, yang tersisa adalah ini bilangan terbesar dari seluruh pembilang lainnya yang ada di sini. Otomatis ini miliknya 3 per 4. 3 per 4. Oke. Nah, akhirnya kita menemukan jawaban bahwa bilangan ini jika diurutkan dari kecil ke besar akan seperti ini. 1 per 8, 1 per 4, 3 per 8, 1 per 2, 3 per 4. Nah, itu adalah cara untuk mengurutkan pecahan dari besar ke kecil, dari kecil ke besar, dan bagaimana jika penyebutnya berbeda, harus diapakan. Oke? Ya, baik, paling itu saja dari Bapak. Semoga cara menjelaskan Bapak membantu. Memang agak panjang, tetapi semoga bisa bermanfaat untuk setidaknya mengerjakan tugas yang diberikan. Oke, selamat siang semuanya.